Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amanah Sel dimanapun Anda berada, semoga selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan ya dalam apapun usaha Anda semua. Oke, di sini saya terima paket. Ini saya jadi beli HP dengan tipe sama dengan HP yang saya pakai, yaitu Zenfone Zoom S di Bukalapak. Harganya 200.000. Jadi kondisinya itu kalau di iklan mesin dicas getar, terus LCD mulus, ya kan? Untuk yang lain-lain nggak tahu. Jadi pengalaman saya bisa jual kameranya aja itu 200.000. Jadi kalau misalkan apa ya, dijual kameranya kan udah balik modal. Jadi untuk part lain itu ya bisa dibilang bonus ya. Kalau misalkan mesin ya bisa dijual lah berapa, 50 ribuan mungkin. Nah, di sini saya terima kondisinya seperti ini dan terus terang waduh, saya sendiri sanksi dengan kondisi bungkusan seperti ini karena ini sangat rentan pecah ya. Dan saya berharap setidaknya kalau misalkan LCD-nya bisa nyala, bisa saya pakai di HP saya sendiri karena HP saya itu LCD-nya sudah bukan yang ori ya. Kalau ini saya lihat di speaker itu bagian bawahnya itu masih segelan, jadi kemungkinan LCD-nya masih ori. Ya kalau misalkan nyala kan alhamdulillah, kalau nggak nyala ya nggak apa-apa, kan setidaknya beli kamera kan dapat part yang lain bonusnya. Oke, jadi kita buka aja ya seperti apa kondisinya nanti, dan mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran buat sobat Amanah Sel semua karena packing itu sangat penting ya, apalagi kalau misalkan part yang kita kirim itu adalah LCD. Karena tahu sendiri kalau misalkan dalam ekspedisi itu pengiriman itu kadang-kadang ya dibanting lah, keinjek, ketumpuk-tumpuk. Jadi usahakan packing itu seaman mungkin dan jangan dijadikan ini ya bisnis tambahan. Kalau menurut saya ya, packing ya udah packing aja, itu adalah salah satu bagian dari pelayanan kita. Jangan kalau misalkan pengen nambah packing yang bagus harus tambah duit, itu jangan sih menurut saya, karena kita cukup mengambilnya dari part itu aja keuntungannya. Dan kalau packing menurut saya, pengalaman saya sih, satu kardus itu 1.000 rupiah. Jadi kalau beli juga kayaknya nggak berat, kecuali kalau misalkan harganya 10.000 kan packingnya itu, ya mungkin harus dikasih biaya tambahan. Tapi kalau cuma 1.000 sih kayaknya nggak masalah ya. Oke, di sini kita buka saja, mudah-mudahan masih aman. Memang dikasih bubble wrap, cuman sanksi aja kalau misalnya nggak ada dusnya tuh, bisa penyok atau gimana gitu. Mudah-mudahan aman. Kalau masih aman, masih rezeki, karena saya juga udah konfirmasi penerimaan barang, jadi uang udah diteruskan dan saya juga nggak bisa protes kalau misalkan pecah ininya. Alhamdulillah nggak pecah, cuman kalau dari dilihat fish LCD-nya sih nggak tahu masih nyala atau enggak ya. Cuman ya udah, seperti yang saya bilang tadi, 200.000 saya bisa jual kameranya aja, nggak apa-apa. Jadi yang lain anggap aja bonus. Ini udah pada hilang slot SIM cardnya, nggak apa-apa. Oh, ini masih ada di dalam ternyata. Dan kondisi mesin memang masih mulus. Ini makanya yang saya bilang tadi, saya lihat ada segelnya di sini. Jadi saya juga butuh part yang bawahnya ini karena punya saya juga sudah nggak ori, karena yang ori saya kasih ke pembeli yang waktu itu minta bonus ininya. Oh ya udah, saya kasih gitu aja. Jadi dia beli kamera minta bonus yang konektor charger itu, saya kasih aja. Saya kira saya bisa dapat yang ori juga dari HP yang saya beli, karena kebetulan waktu itu
saya juga beli tipe yang sama HP-nya, dan ternyata yang saya beli itu kondisinya sudah nggak ori lagi lah. Kalau ini kan masih disegel, jadi kemungkinan masih ori. Dan seperti ini kondisinya, belum dites. Nanti akan saya tes seperti apa, apakah dia nyala atau mati. Nyala alhamdulillah, kalau mati ya alhamdulillah, karena barangnya ya sudah dijelaskan kondisinya seperti apa, dan kita juga nggak bisa ini banyak menuntut banyak, karena kalau misalkan dihitung-hitung ya ini udah impas ya, nanti keuntungannya udah dapat kamera dijual 200, terus saya juga untung ini untuk mesin belum dibongkar. Kalau misalkan dijual ya bisa laku 50.000. Kemarin saya jual rangkanya itu 50.000. Ya alhamdulillah, ini udah setidaknya balik modal sih setidaknya. Oke, saya akan persiapkan bahan-bahan untuk tes dulu ya. Oke, di sini saya punya apa nih, baterai untuk Yanfa Zoom S ini, dan akan coba saya pasangkan. Nah, kita berdoa aja mudah-mudahan bisa nyala ya. Kalau nggak nyala ya nggak apa-apa. Bismillah. Waduh, ininya apa namanya, tombol powernya rusak. Gimana ngeceknya? Akan coba saya cas, tapi nggak bisa saya rekam karena posisi chargernya susah buat direkam. Jadi nanti akan saya kabarin kayak gimana hasil jasanya. Oke, tadi sudah dicoba tes cas ya, getar seperti keterangan dari penjual, dan tidak tampil tidak masalah. Karena kalau misalkan mesinnya nyala, saya kemarin jual 500.000, jadi ya masih untung, bener nggak? Untungnya juga nggak main-main, berapa persen itu. Kalau misalkan mesinnya aja laku lagi 500.000, berarti kan 250% akan luar biasa. Jadi disitulah saya senang bermain di dunia HP-HP kayak gini, karena kita jualnya biasanya bisa dipretel ya kan, masing-masing kita bisa jual partnya. Nah, ini tadi apa ya, kita hitung aja, kameranya 200, mesin 700, on off itu biasanya 25. Kalau masih bagus, ini udah nggak bagus, nggak bisa dipakai. Kemarin saya jual konektor charger itu 30.000, jadi udah berapa tuh, udah 770.000. Baterai ini nggak ada ya. Terus tulangan juga laku 50.000 kemarin, jadi sekitar 730 tadi sama konektor, terus 50.000, 780.000. Itu sudah satu yang luar biasa. Ini bisa dijual. Antena juga kemarin saya jual itu 15.000, cuman tipe lain, bukan yang Zenfone Zoom S ini. Nah, segitu. Tapi memang kita harus bersabar jualnya, karena ya yang saya pelajari selama jualan barang-barang seperti ini, setiap barang tuh pasti ada jodohnya. Jadi tidak usah takut kalau misalkan sebulan 2 bulan nggak laku, nggak apa-apa, taruh aja di situ. Toh juga barangnya juga nggak rusak ya kan, nggak rusak sih mungkin, cuman nggak ini apa namanya, nggak busuk. Beda dengan makanan kan, kelamaan nyimpen bisa busuk, bisa kadaluarsa. Kalau ini insya Allah nggak apa-apa. Jadi masih sangat aman untuk kita apa namanya
simpen dan kita berinvestasi di dunia HP rusak ini ya. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan kita semua mendapatkan keberkahan dari video ini. Entah saya sebagai pembuat ataupun Anda sebagai penonton sama-sama mendapat berkah.